Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, tarik napas dulu, baca bismillah. Selanjutnya terakhir, wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi wa li warasatihi min ba'dihi. Artinya gini, wa idza a'mara syakhsun syai'an, apabila menghibahkan, hibahnya hibah umrah, seseorang itu akan sesuatu barang, ai daron, rumah. Kakaulihi, seperti ucapan seorang pemberi hibah begini, a'martuka hadhihi dar, katanya ngasih barang gini nih, saya memberikan hibah umroh. Artinya hibah itu, saya sebelum ini, hibah itu ada dua ya, saya jelasin. Hibah ada dua, satu hibah umroh, dua hibah rukbah. Hibah umroh adalah hibah yang dikaitkan dengan umur. A'marok, umur kan, hibah umur, maksudnya apa? Hibah yang dikaitkan dengan umur pihak penerima. Tahu yang nerima itu misalnya hidup apa mati duluan, apa hidup duluan, namanya hibah umroh. Kalau yang kedua hibah rukbah. Hibah rukbah itu apa? Hibah yang dikaitkan dengan umur pemberi yang memberikan hibah. Itu namanya rukbah. Nah, misalnya begini, saya berikan hibah seumur hidup. Hibah seumur hidup, rumah ini buat kamu. Nih saya kasih rumah seumur hidup buat kamu, gitu. Au arqabahu iyaha, atau arqaba syakhsun, atau dia misalnya seseorang melakukan akad hibah rukbah. Seseorang melakukan akad hibah rukbah kepada orang lain, iya, dengan memberikan hibah itu. Jadi kalau orang itu misalnya memberikan hibah, hikmahnya hibah rukbah, bisa contoh gini, contoh hibah rukbah gimana contohnya? Saya melakukan akad hibah rukbah kepadamu dengan memberikan hibah rukbah rumah ini, dan saya menjadikan hibah ini untukmu sebagai hibah rukbah. Hibah rukbah itu hibah yang dikaitkan dengan umur juga. Contohnya begini, in mitta qabli adat ilayya wa in mittu qablaka istaqarrat laka. Begini, kalau seandainya kamu mati duluan sebelum aku, dia ngomong nih, kalau kamu mati duluan sebelum aku mati, katanya ngasih hibah nih, maka adat ilayya, hibah itu jadi milik saya. Kenapa? Karena kau mati duluan. Paham nggak? Kan hibahnya seumur hidup nih, rumah mau dikasih seumur hidup. Pada saat dikasih seumur hidup ternyata dikasih mati duluan yang dapat hibah, ya kan? Yang dapat hibah mati duluan, maka kata dia adat ilayya, kembali lagi tuh hibahnya buat saya karena kau mati duluan, gitu. Sebaliknya, wa in mittu qablaka, kalau aku yang mati duluan sebelum kamu, maka istaqarrat laka, rumah ini menjadi milikmu tetap. Saya udah kasih kan sama kamu, ternyata saya mati duluan, kamu belum mati, udah ambil tuh rumah buat kamu selama-lamanya, gitu. Nah, faqabala, maka yang nerima mengatakan baik, saya terima. Faqabala, dia terima, ada tuh transaksi ijab kabul. Maka di situ ada satu keterangan, kana dzalika syai'u lil mu'mari aw lil murqabi bil ismil maf'uli fihima. Maka sesuatu itu bagi orang yang diberi seumur hidup, bagi diberikan barang seumur hidup, ya, si mu'mar atau murqab yang dikaitkan dengan umurnya, ya tadi itu, maka ternyata dia mati salah satunya, baik yang mati yang memberi hibah ataupun yang mati duluan orang yang dikasih hibah, mati nih salah satu, maka wali warasatihi mim ba'di, maka ahli warisnya orang yang dikasih hibah seumur hidup tadi itu, ya, si yang ngasih itu mim ba'dihi, setelah meninggalnya si mu'mar masih milik dia.
Sedangkan wayalgus syartul madkur, sia-sia, lafaz yang tadi disebut itu sia-sia. Artinya gini, kalau barang udah dikasih ke orang lain, baik yang mati siapa duluan, ini gua kasih rumah seumur hidup buat lo, ambil, maka nggak perlu ada syarat kalau gua mati duluan atau lo mati duluan, nggak ada syarat begitu. Kalau sudah diucapkan, maka itu yang mati misalnya yang nerima, maka berpindah kepemilikannya menjadi ahli waris. Sekarang si Wahib yang mau ngasih, dia mati duluan, maka yang menyerahkan itu digantikan oleh ahli waris. Intinya barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diambil kembali, akan sia-sia. Boleh diambil kembali kecuali yang ngambil orang tua atau ke atas siapa? Kakek. Tuh. Paham ya? Nah, jadi makanya kalau wakaf kan kita dapat wakaf nih, dapat tanah, suruh bangun masjid. Itu tanah yang kita ini bentuknya apa namanya? Baqo ainuhu. Artinya baqo ainuhu di sini adalah kalau wakaf itu maka ma'abaqoi ainihi. Hartanya utuh, tanahnya memang utuh segitu. Itu tanah yang diwakafkan untuk masjid atau untuk membangun apa saja, jangan asal jangan kemaksiatan. Itu berarti tanah tersebut nggak boleh dijual. Wala yuba'u, nggak boleh dijual. Wala yuhabu, nggak boleh dihibahkan ke orang lain lagi. Ya, itu nggak boleh. Kalau tanah wakaf, kalau tanah hibah, kita dikasih hibah sama orang, maka hibahnya boleh, kan udah punya kita, udah nggak boleh diambil lagi kalau udah dihibahkan, asal ada ijab dan qabul. Kalau sekarang ada saksinya dah, yang nyaksiin berdua siapa, maka setelah disaksikan itu dikasih tuh ijab kabulnya udah, maka menjadi milik dia. Dia mau apain kayak itu udah menjadi milik dia. Dia mau jual kalau hibah ya, mau dijual kayak, mau dirawat sama dia kayak, mau disimpan kayak, nggak masalah, itu berhak punya dia. Kalau dia mati maka menjadi milik ahli warisnya. Paham? Udah selesai pembahasan hibah. Minggu besok kita belajar tentang pembahasan tentang apa? Luqotoh, nemuin barang orang, nemuin dompet, nemuin gigi emas. Lah, gua nemuin gigi nih, gigi emas. Emasnya ada 24 karat, ada berapa? Intan berlian lagi nih. Kalau ditimbang itu emasnya dia beli 100 juta. Nemuin gigi enak gak? Misalnya itu barang berharga, luqotoh namanya itu, nemuin barang di jalan. Ada nanti ada konsekuensinya, jangan gue nemu duit. Dia ada 30 juta di dompet. Diambil aja makan, dia bilang itu nggak boleh. Ada aturannya dalam ilmu fikih. Hati-hati, itu barang orang ya. Tapi cara ngumuminnya juga ada caranya. Nggak boleh sembarangan. Tapi 2 minggu lagi yang akan datang. Sekarang kita bab hibah sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Cukup? Romannya kayaknya udah gak ada yang mau nanya, jelas banget ya udah. Hah?